Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, penyakit mulut dan kuku tengah menjangkiti hewan ternak, khususnya sapi di sejumlah daerah di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan penyebaran penyakit mulut dan kuku ini, salah satunya dengan menjalankan program vaksinasi PMK untuk hewan ternak. Malam hari ini Indonesia Bicara akan mengangkat tema cegah PMK dengan vaksin dan kami telah mengundang sejumlah narasumber. Langsung saja saya akan sapa. Yang pertama ada juru bicara PMK dari Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, dan ada anggota Komisi 4 DPR RI, TH Halid, serta Kabid Kesehatan Hewan Aceh Tamiang Safuan, dan juru bicara penanganan PMK Fakultas FKH UNER, Profesor Dr. Mustafa Helmi. Selamat malam para narasumber, Pak Kuntoro, Pak Halid, Pak Safuan, dan juga Profesor Mustafa. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Sebelum kita membahas mengenai tema kita malam hari ini, sebelumnya kami akan tayangkan terlebih dahulu statement atau pernyataan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait dengan penanganan wabah PMK. Total 3 juta, lebih cepat lebih baik. Kita kan membutuhkan vaksin ya tentu saja lebih besar dari apa yang ada. Populasinya harus kita bisa suntikan minimal 80% ke atas dan itu 2 kali intervensi. Kira-kira lebih seperti itu, seperti pengalaman dari negara-negara lain. Ratusan ribu ya. Katakanlah seperti itu. Ya data tepatnya nanti kan dilihat di data yang ada. Oleh karena itu kita fokus di daerah itu yang memang suspek sakit itu kurang lebih 70 ribu kali ya. Berarti itu yang harus didahulukan. Kita vaksin pada kantong-kantong daerah merah. Dan khusus daerah merah yang basicnya kecamatan dan desa itu, kecamatan dan desa tidak boleh ada hewan hidup keluar. Semua potong di tempat. Karena ingat, walaupun pernah kena PMK dan dikatakan sembuh, kita berharap pada daerah merah itu tersteril. Gitu. Sehingga isolasi ini. Ya, saudara, itu tadi pernyataan dari Menteri Pertanian terkait dengan program vaksinasi PMK untuk hewan ternak, terutama sapi yang saat ini tengah mewabah penyakit mulut dan kuku. Saya langsung ke narasumber kita malam hari ini, saya ke Pak Kuntoro terlebih dahulu. Pak, bagaimanakah perkembangan terkini dari sebaran wabah PMK ini? Karena kabarnya penularannya semakin cepat dan meluas, dan terakhir saya dapat informasi sudah menyebar di 18 provinsi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Halid, Prof. Mustafa, Pak Safuan, Bapak dan Ibu sekalian, jadi berdasarkan data yang sama-sama bisa kita akses melalui siagapmk.id yang juga diverifikasi melalui laporan daerah dan data Isiknas atau Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional, tercatat hingga hari ini provinsi yang terkonfirmasi positif PMK berjumlah 18 provinsi dengan kabupaten kota tertular 193 kabupaten kota. Jadi data ini bersifat real time sehingga angka yang kami sampaikan tadi dapat berubah setiap saat. Tapi tadi sore saya mencetak ini berdasarkan data dari siagapmk.id, tercatat sisa kasus 124.000 hewan sakit atau belum sembuh yang terdiri dari 181 kasus, yang sembuh 54.000 ekor, mohon maaf sakit atau masih sakit 180.000 ekor, yang sembuh 54.000 ekor, potong bersyarat 1.332 dan mati 900 ekor. Dan berdasarkan peta sebaran PMK dapat kita lihat provinsi teratas dengan jumlah hewan sakit terbanyak memang di Jawa Timur, kemudian diikuti Nusa Tenggara, Aceh, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jadi memang kita harus meningkatkan kewaspadaan, begitu Mbak. Baik, jadi saat ini jumlahnya sudah menyebar di 18 provinsi dan 193 kabupaten. Tadi disebutkan ada beberapa provinsi dengan nilai sebaran tertinggi yaitu di Jawa Timur termasuk juga di Aceh. Saya mau ke Aceh kalau begitu sekarang. Pak Safuan, bagaimanakah penanganan ataupun juga perkembangan dari penanganan penyakit mulut dan kuku di Aceh sendiri? Baik, terima kasih Ibu. Selamat malam seluruhnya para narasumber yang berhadir.
Kami di Kabupaten Aceh Tamiang itu total sapi kami ada 44.395 ekor. Sapi yang terserang PMK sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 itu ada 8.684 ekor. Sembuh di tanggal yang sama itu ada 7.500 ekor, 7.501 ekor. Jadi persentase dari sapi yang sakit hari ini sudah 86%. Sisa yang sakit masih ada 1.183 ekor. Mati ada 80 ekor, potong paksa ada 2 ekor. Ini yang sedang kami alami di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Baik, saya ke Prof. Mustafa. Prof. Mustafa di Jawa Timur sebagai juru bicara penanganan PMK FKH Universitas Airlangga. Bagaimanakah Prof. Mustafa melihat dari wabah ini yang menjangkiti hewan-hewan ternak, terutama sapi? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyakit mulut dan kuku ini disebabkan oleh virus yang sifatnya sangat kontagius, ya, sangat mudah menyebar, terutama untuk hewan berkuku belah. Di Jawa Timur sekarang ini hampir ya semua daerah kabupaten kota ini tertular. Nah, memang cepatnya kasus ini satu-satunya jalan adalah penyelesaiannya adalah dengan vaksinasi. Itu. Baik. Hampir semua tertular ya, Prof, di Jawa Timur ya, dan memang berdasarkan data memang Jawa Timur termasuk yang paling tinggi angkanya. Saya ke Pak Halid. Pak Halid, ini wabah penyakit mulut dan kuku merebak dan momennya bertepatan atau menjelang dengan Idul Adha, di mana kemudian permintaan akan hewan ternak khususnya hewan kurban ini tentu saja meningkat, dan kemungkinan besar yang merasakan dampaknya tentu saja adalah peternak. Bagaimana tanggapan ataupun catatan dari Pak Halid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam Mbak Herdina, kemudian selamat malam Pak Prof dan teman-teman sekalian yang ingin mengawal langsung saja. Saya pikir kalau dampak Bu Herdina, saya pikir ini pasti. Apalagi kita menghadapi Idul Adha di depan, terutama daerah-daerah yang Muslimnya lebih tinggi seperti Aceh dan Palembang, itu pasti. Makanya kami di Komisi 4, begitu ada kejadian pertama, kami langsung malah beberapa kali kami di Komisi 4 membuat rapat khusus tentang itu. Bermakna apa? Bahwa jangan anggap PMK ini enteng, jangan anggap PMK ini sembuh. Benar, PMK ini insya Allah bisa disembuhkan. Tetapi penyebarannya begitu cepat seperti Pak Prof. Mustafa sampaikan tadi. Maka kami di Komisi 4 sangat fokus tentang ini, sangat serius tentang ini. Akhirnya beberapa kali kami mengadakan rapat yang khusus tentang PMK, kemudian kesimpulan rapat Komisi 4 ini mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, untuk gerak cepat, termasuk supporting anggaran. Kesimpulan dari kita lakukan hanya bagaimana bisa menghadapi Idul Adha ke depan. Tentu memang dengan waktu yang begitu cepat, tidak mungkin sembuh, tidak mungkin ini. Kami berharap semoga gerak cepat ini bisa minimal memblok daerah-daerah yang belum terjangkit. Ya. Kemarin kami juga ke Klaten, kami lihat semangat di kementerian belum terimplementasi dengan baik di lapangan. Ini perlu perhatian kita semua. Bagaimana kita untuk memblok sebaran daripada PMK ini. Demikian sementara. Pak Halid, tadi menarik, semangat di kementerian belum terlihat di lapangan. Maksudnya bagaimana, Pak? Karena begini Mbak, saya kemarin kami hari Kamis kami ke Klaten. Dan apa yang terjadi di sana? Di Klaten, di laporan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah itu terjangkit hampir 20.000. Di Klaten saja, kami Kabupaten Klaten sekitar 866 kemarin. Mereka masih menangani vaksinnya belum sampai. Maka kemarin kami bawa Pak Dirjen, Pak Nasrullah, beliau sampaikan dalam perjalanan. Maksud saya bahwa ini harus gerak cepat, jangan main-main ini. Ini mohon maaf nih dari kementerian. Semangat dari Pak Syahrul Lipo bagus, semangat dari Dirjen bagus. Tetapi kalau vaksinnya lambat, kemudian pihak karantinanya lalai, ini penyebarannya begitu cepat. Oke. Begitu Bu. Baik.
Oke, kalau gitu mungkin langsung ditanggapi Pak Kuntoro. Tadi semangat pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk segera menekan penyebaran itu sebetulnya cukup tinggi dengan sudah mulai mengadakan program vaksinasi, tapi sepertinya di lapangan belum terlihat. Sesungguhnya apa saja Pak upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk menekan laju penyebaran virus ini? Baik Mbak Herlina, jadi memang sejak kasus PMK ini pertama kali ditemukan pada akhir April 2022, Kementerian Pertanian telah menetapkan status wabah secara cepat tanggal 9 Mei yang lalu. Kami juga langsung mengambil sampel-sampel virus dari hewan ternak yang terpapar dari virus ini. Kemudian kita mengidentifikasi virus ini secara cepat di BPVET dan Puswetma. Jadi dalam 1 minggu kami sudah berhasil mengidentifikasi serotip dan strain dari virus PMK ini. Kemudian kami langsung berkoordinasi dengan daerah juga untuk memberikan supporting, khususnya waktu itu awal kasus berada di Jawa Timur dan Aceh. Kami sudah berkoordinasi bagaimana melakukan tindakan-tindakan pencegahan, kemudian juga memberikan beberapa fasilitas obat-obatan, termasuk juga disinfektan dan antibiotik untuk mencegah makin meluasnya wabah ini. Kemudian juga kami langsung memesan vaksin, dan kita memiliki kemampuan untuk memproduksi vaksin karena pengalaman yang sudah puluhan tahun lalu di Puswetma merupakan pabrik vaksin virus PMK, dan saat ini produksi vaksin sedang berjalan, Mbak, dan insya Allah akhir Agustus kita sudah memiliki vaksin dari dalam negeri. Untuk kondisi darurat kami sudah memesan vaksin dari luar negeri dan sudah datang 800.000 vaksin PMK dan siap disalurkan di daerah-daerah. Dan ke depan kami berharap atas dukungan dari DPR Pak Halid bahwa 3 juta vaksin bisa kita datangkan ke Indonesia dan segera disampaikan ke peternak-peternak kita. Tetapi hal terpenting yang perlu kita garis bawahi, tadi Pak Prof juga menyampaikan bahwa bagaimana mencegah daerah-daerah hijau tidak tertular. Kemudian menjaga hewan-hewan ternak kita yang kandang-kandangnya masih sehat, ternak-ternaknya masih sehat, bisa dicegah penularannya. Maka kita menghimbau kepada peternak-peternak untuk meningkatkan biosecurity yang pertama. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh dari ternaknya, mungkin dengan jamu-jamuan, kemudian pakan atau makanan khusus, atau obat-obatan, vitamin, dan lain sebagainya. Sehingga pencegahan penularan bisa diminimalisir. Dan agenda permanen yang tadi Pak Halid sampaikan, izin, terkait dengan vaksinasi saat ini dalam proses, Pak, dan kita sudah melakukan vaksinasi perdana beberapa hari yang lalu di Sidoarjo, Jawa Timur, dan mudah-mudahan minggu-minggu ke depan vaksinasi massal di seluruh Nusantara, khususnya di daerah-daerah yang terkena wabah di 18 provinsi bisa segera kita massalkan, Pak. Begitu. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana sebetulnya skema penggunaan vaksin dan juga pendistribusiannya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, dan saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicarakan kembali usai jeda yang berikut ini. Mungkin kalau ngobrolin tentang Gecraft, kan Gecraft itu gerakan ekonomi kreatif nasional. Jadi kan profesi masinis ini mayoritas didominasi oleh laki-laki ya. Karena untuk saya pribadi lebih baik tidak ada persaingan ya. Lebih baik kita sama-sama kerjasama, kita saling mensupport satu sama lain. Biasa-biasa aja, kita bisa belajar dari mana aja. Gitu. Biasa pun kita bisa create something yang luar biasa loh, kayak gitu. Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Klik Indonesia Pagi. Informasi akurat, terpercaya, kami sajikan secara berimbang selama 60 menit. Klik Indonesia Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Studio 4 TVRI. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. They have come back to
Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara, kami kemas secara ringan dan lengkap. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Anda pencinta olahraga? Sudah mengenal pasola dari Nusa Tenggara Timur? Tepak tonggo Gorontalo? Atau pencak silat? Olahraga tradisional, dari tradisi menuju prestasi. Setiap hari Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Selamat siang, saudara. Kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang. Informasi akurat, teraktual sejak pagi hingga siang kami sajikan untuk Anda. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Klik Indonesia Siang, setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai cegah PMK dengan vaksin. Saya kembali bersama dengan narasumber kami malam hari ini. Kali ini saya ke Prof. Mustafa. Prof, tadi disebutkan bahwa salah satu cara selain vaksin juga adalah bagaimana mencegah agar daerah hijau tidak tertular. Sejauh ini Prof, sebelum kita masuk ke masalah vaksin ya, apa langkah efektif yang bisa dilakukan begitu? Karena terutama ini kan arus permintaan akan hewan ternak terutama sapi jelang Idul Adha atau kurban ini tentu meningkat gitu. Kita juga berharap agar penyebarannya tidak meluas, cukup dikunci di 18 provinsi tadi. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sebetulnya, Bu Herlina. Ya. Satu-satunya jalan sebetulnya secara teoritis itu hanya vaksin. Tetapi untuk penundaan penyebaran, itu bisa melakukan biosecurity. Kemudian bisa melakukan isolasi. Tetapi sekali lagi, ini tidak efektif kalau terjadi penyebaran lewat air. Satu-satunya jalan untuk penutupan terjadinya penyebaran ini hanya vaksinasi. Yang lain hanya menunda saja. Pemberian desinfektan itu menunda penyebaran. Begitu kita tersebar, terpapar, pasti kena. Karena the most contagious virus ini adalah Apte epizootic virus, penyakit ini ya. Prof, yang lain itu hanya menunda saja. Oke, baik. Prof, ini kan disebut bahwa penularannya demikian cepat, tapi saya dengar juga penyembuhannya cepat begitu. Apakah itu benar? Dan yang kedua, apakah wabah ini juga bisa menular dari hewan ke manusia? Jadi begini, ini secara konseptual bahwa virus ini disebut sebagai penyakit self-limiting disease. Penyakit yang dapat sembuh sendiri. Virus masuk, kemudian 2-14 hari dia akan menimbulkan gejala klinis, terutama pada sapi. 2-14 hari itu adalah inkubasi period. Setelah itu, setelah ada gejala klinis, 14 hari kemudian dia akan sembuh sendiri. Tetapi harus diingat, virus ini juga menyerang kaki. Begitu menyerang kaki, terjadi kontaminasi dengan tanah, maka akan ada infeksi sekunder. Infeksi sekunder ini perlu penanganan dengan antibiotik. Jadi matinya sapi yang dewasa itu karena infeksi sekunder memperberat. Sehingga dia itu sapinya jatuh dan ini yang menyebabkan kematian sampai 1-3% untuk sapi dewasa. Tetapi untuk anak sapi yang kurang dari 6 bulan, itu virus ini punya kemampuan ekstra. Disebutkan sebagai extra epithelial effect. Dia punya kemampuan ekstra epithelial. Sehingga mampu masuk ke miokardium daripada anak sapi. Sehingga anak sapi yang mati itu sampai mencapai 50-80% angka morbiditasnya. Untuk anak sapi. Dan khasnya kalau anak sapi ini dibuka, jantungnya dikeluarkan, akan kelihatan belang-belang. Itu namanya Tiger Heart Effect. Efek Tiger Heart pada anak sapi yang jantungnya terserang PMK. Khas.
Oke, 50 Prof. sampai 80%. Ya, Prof, sebelum saya ke Pak Khalid, satu pertanyaan lagi. Ini kalau kita melihat merujuk dari kasus-kasus yang merebak pada hewan ternak sebelumnya, ada flu burung dan lain sebagainya, ada antraks juga dulu. Kemudian ada beberapa yang ternyata bisa menular ke manusia. Bagaimana dengan virus yang ini? Virus ini disebutkan oleh World Organization for Animal Health, it's not consideration for public health. Itu artinya virus ini tidak punya dampak pada kesehatan manusia. Baik, artinya ini mengkonfirmasi sekaligus juga memberikan penjelasan kepada masyarakat, kepada publik bahwa ini tidak menular dari hewan ke manusia, begitu ya. Saya ke Pak Khalid sekarang. Pak, Indonesia sebetulnya sudah dinyatakan bebas dari PMK ini atau penyakit mulut dan kuku itu sejak tahun 1986. Namun kini ternyata muncul kembali dan momennya juga menjelang Idul Adha. Apakah kemudian DPR sendiri sudah mendapatkan laporan, Pak, misalnya dari pemerintah terkait dengan upaya investigasi bagaimana kemudian wabah ini bisa ada lagi di Indonesia? Terima kasih Bu Dina. Sebenarnya kami beberapa kali rapat itu mengejar sebenarnya dasar permasalahan itu. Tetapi sampai hari ini kami di Komisi 4 juga belum mendapatkan informasi konkret. Masih hipotesa-hipotesa yang mengatakan bahwa itu penyebarannya dari dia, penyebarannya via ternak ilegal dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini kan harus pemerintah di samping memang seperti yang kita inginkan bersama, bagaimana melakukan vaksinasi, melakukan pencegahan, juga harus melihat ini permasalahan ini muncul dari mana. Apa yang disampaikan oleh Pak Kuntoro bahwa langkah-langkah yang dilakukan itu sudah benar. Kami juga di Komisi 4 telah berembuk panjang, malah kami mencoba termasuk menyetujui ataupun sependapat dengan kementerian menyangkut kebutuhan anggaran 4 triliun dan lain sebagainya. Itu kan karena kita anggap bahwa PMK ini serius. Serius sekali. Baik, Pak Khalid. Langkah yang Pak Khalid, dalam rapat dengar pendapat dan rapat-rapat dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, mungkin bisa ditegaskan kembali atau diinformasikan kembali kepada publik apa-apa saja poin yang kemudian disepakati Pak dalam rapat-rapat tersebut terkait dengan penanganan wabah ini? Beberapa kesimpulan. Kami kan beberapa kali rapat dengan Kementerian Pertanian. Misalnya menyangkut dengan kondisi wabah hari ini. Kita sepakat bagaimana ini ditetapkan sebagai wabah. Kemudian kita di Komisi 4 rapat terakhir dengan Kementerian Pertanian tanggal 23 bulan Mei kemarin, kita juga menganggap untuk mempercepat produksi daripada vaksin seperti apa yang Pak Kuntoro sampaikan. Kemudian keseriusan daripada Kementerian Pertanian dan juga kita di Komisi 4 sehingga bersepakat bahwa kebutuhan anggaran 4 triliun yang dibutuhkan oleh pertanian, oleh Kementerian Pertanian, itu kami juga sepakat. Kemudian untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Yang kemudian, mengingat situasi penyebaran yang begitu cepat, dan ini jangan dianggap serius, walaupun seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Mustafa tadi, memang dia mungkin tidak masih mati langsung, tapi penyebarannya ini juga berbahaya. Maka Kementerian kami minta, Kementerian Pertanian, khususnya peternakan, agar bergerak cepat. Maka Dirjen PKH bergerak cepat. Dalam pergerakan cepat itu, Dirjen PKH membutuhkan anggaran 180 miliar. Kami juga rapat di Komisi 4 bersepakat, Bu Herdina, bersepakat 80 miliar refocusing di PKH, 100 miliar lagi di dirjen-dirjen lain. Untuk apa? Untuk bergerak cepat yang tadi yang kita inginkan. Ini yang beberapa yang telah kita ambil di Komisi 4 terhadap gerak cepat penanganan masalah PPMK. Ya, tentu gerak cepat ini diperlukan agar menekan keresahan di tengah masyarakat, juga tentu saja memberikan keamanan ya bagi masyarakat di saat jelang Idul Adha. Makanya Bu Herdina, tadi saya sampaikan, kami setelah bersepakat dengan gerak cepat itu, kemarin kami turun ke Klaten. Ya, baik. Nampak di sana belum sinergi dengan baik. Ini yang perlu dipahami. Ini kita harus proaktif sama-sama dari PKH, dari pertanian, dari dinas. Ini harus sinergi benar-benar ini. Apalagi dengan surat keluarnya surat Menteri Dalam Negeri itu untuk menginstruksikan penanganan itu. Saya pikir ini harus gerak cepat ya.
Baik, saya mau minta pengalaman mungkin dari Pak Safwan di Aceh begitu ya. Tadi disebutkan bahwa di Aceh itu 8.600 sapi yang sakit, kemudian saat ini yang tersisa sekitar 1.183 ekor sapi yang sakit. Artinya upaya penyembuhan ini cukup cepat. Apa Pak yang dilakukan di sana? Baik, terima kasih Ibu Dina. Artinya dalam kami dari Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang, semenjak ditetapkan ini kami hasil spesimen pada tanggal 7 Mei 2022 ini merupakan 10 sampel yang kita ambil pada saat itu, 10 ini positif PMK. Jadi semenjak tanggal itulah kami bergegas membentuk langsung posko, ada 4 posko kita di Kabupaten Aceh Tamiang yang dimotori oleh 1 orang dokter hewan dan dibantu oleh para medik itu yang bertugas di kecamatan masing setiap kecamatannya. Ya. Itu ada 3 sampai 4 orang. Kami door to door ke masyarakat memberikan informasi, memberikan artinya masukan karena waktu itu cepat panik. Kenapa? Seperti kata Pak Prof tadi, penyebaran yang cukup begitu cepat gitu. Ada 7, ada 6 sapi di kandang, 6 terpapar. Ini yang membuat petani kita panik. Peternak kita panik pada saat itu. Ditambah lagi dengan agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Nah, sehingga ada yang jual sapi pada saat itu 12 ekor cuma 6 juta. Nah, ini kami alami di Kabupaten Aceh Tamiang gitu. Ya. Jadi setelah kami ditetapkan itu hasil daripada spesimen yang kita ambil, kita gerak cepat. Hari ini kita door to door langsung memberikan pengertian informasi. Ini masih obat swadaya dengan masyarakat. Baik itu dengan seperti medis, dengan antibiotik, obat penurun panas, vitamin. Dan juga dibantu jamu. Nah, jamu yang diracik oleh petani itu sendiri, gula merah, kacang Jawa, dan induk kunyit. Ini langsung kita minumkan ke sapi-sapi yang sakit semuanya. Dan alhamdulillah hari ini, Pak Ibu sedikit lagi, artinya hari ini kami dengan badan gugus tugas untuk menangani PMK tetap masih menyetop lalu lintas ternak perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh, tetap dan hari belum kita buka. Dan ini komitmen kami dengan Pak Kapolres, dengan Pak Bupati, Pak Kajari, ini tidak akan kita buka dalam hal untuk menyikapi di bulan Ramadan ini, di Idul Adha ini. Artinya kami hari ini Pak, Bu, sudah menyurati ke camat, nurati kepala desa untuk mendata di mana-mana ada berapa ekor sapi yang akan kurban setiap kampungnya, dan ini kami akan cek dengan dokter hewannya semua turun. Kita akan cek dan kita datang dan kita tentukan titik pemotongan hewan kurban nantinya. Baik. Jadi tidak bisa sembarangan gitu. Iya, nanti saya juga akan bicara soal penataan lalu lintas hewan ini, tapi sebelum itu saya kembali ke Pak Kuntoro. Pak, tadi disebutkan bahwa 800.000 dosis vaksin sudah tiba di Indonesia dan kalau tidak salah kemarin 14 Juni adalah pemberian vaksinasi perdana. Bagaimanakah Pak skema penggunaan vaksin tersebut? Kemudian bagaimana juga distribusinya? Ini vaksin akan diprioritaskan ke daerah-daerah mana saja begitu Pak? Ya, Mbak Herlina, tadi kami sesuai dengan arahan DPR terus terang pemerintah serius dan gerak cepat begitu ya. Dan kita sekarang sudah memasuki agenda permanen. Jadi Pak, pada tanggal 14 Juni 2022 yang lalu kita sudah melakukan vaksinasi perdana begitu. Jadi jaraknya sekitar 1,5 bulan dari pertama kali kasus ini ditemukan dan ini sangat-sangat cepat sebetulnya. Cuma kita memang prihatin dengan penyebaran yang sangat cepat dari wabah PMK ini, tentu harus lebih sigap lagi seperti itu. Tadi juga disampaikan bahwa 800.000 dosis vaksin sudah hadir dan itu masih sangat kurang sebetulnya karena kita memiliki 18 juta ekor sapi gitu ya. Dan karena jumlah vaksin darurat ini sangat terbatas, maka pada tahap pertama kami akan prioritaskan Mbak pada ternak sehat yang berada di zona merah dan zona kuning ya. Contohnya juga akan kami prioritaskan untuk ternak tadi seperti yang Prof sampaikan di sumber-sumber perbibitan karena kalf atau pedet kita butuh perlindungan vaksin, kemudian juga kami berikan pada peternak sapi perah, operasi susu, dan peternak sapi potong rakyat seperti itu di daerah-daerah yang memang ancaman sebaran virus PMK-nya sangat tinggi.
Dan pendistribusian vaksin nanti Kementan akan melibatkan pemerintah daerah hingga memanfaatkan posko-posko dan penanganan krisis center yang tersebar di kabupaten hingga level desa. Tentu sebelum divaksin kami juga melakukan TOT dan BIMTEK, Pak, terhadap petugas-petugas tenaga kesehatan hewan dan dokter hewan yang akan memberikan atau mengaplikasikan vaksin ini kepada ternak-ternak kita. Gitu, Mbak. Iya. Pak, yang menjadi pertanyaan berikutnya tadi bukan saja kesiapan vaksinnya Pak, tapi juga bagaimanakah kemudian kesiapan dari tenaganya, tenaga kesehatannya karena ini kan butuh, itu tadi disebutkan, butuh gerak cepat agar bisa segera menekan laju pengendaliannya. Ya, Pak Kuntoro. mulai minggu ini, dilanjutkan minggu depan, kami melakukan secara cepat distribusi dari vaksin yang sudah hadir. Kemudian kami juga secara Spartan melakukan kegiatan BIMTEK TOT untuk para pelatih yang akan melatihkan kepada para tenaga kesehatan di daerah-daerah, di lokasi-lokasi yang akan ditargetkan untuk vaksinasi massal. Jadi segera Mbak, vaksinasi akan diimplementasikan di ternak kita yang ada di daerah. Baik, kita akan bahas kembali nanti usaha jeda berikut ini, dan saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan segera kembali. Hungaria akan menjadi saksi ajang kejuaraan renang tingkat dunia. Siapa yang menjadi tercepat, terindah, dan terhebat di dalam air? Saksikan 19th Final World Championships 17 Juni hingga 3 Juli 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat di kanal digital TVRI Sport. Halo pemirsa TVRI, Budi dan Sule kembali lagi di TVRI. Siapa penghibur pemirsa? TVRI dengan cerita yang lebih seru dan lucu. Jangan lupa saksikan PT Bule hanya di TVRI. Mau yang duwe nongkrong di sini bareng kita PT Bule. Budi dan Sule. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara, dan kembali kita akan lanjutkan perbincangan ini. Saya kembali ke para narasumber, kali ini ke Prof. Mustafa. Prof, tentu ini tadi disebutkan juga oleh Pak Kuntoro, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak agar virus ini bisa segera ditekan gitu, laju penularannya. Termasuk juga mungkin dengan kalangan akademisi. Sejauh ini bagaimanakah Universitas Airlangga berperan dalam upaya untuk menangani virus ini, Pak? Jadi begini, begitu ada pengumuman Jawa Timur terkena, maka Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga menyiapkan Satgas PMK. Dan Satgas PMK ini sudah kita sebar ke beberapa tempat, ke Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan kemarin baru sampai di Blora. Jadi menangani dan memberikan komunikasi
informasi, edukasi, dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan PMK ini. Misalkan kalau ada sapi yang sakit, bagaimana kita memberikan antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. Dan kita, sekali lagi, kita Universitas Airlangga FKH-nya menyiapkan pakar untuk menyelesaikan pembuatan vaksin PMK. Kita sudah siapkan Profesor Fedik untuk menyelesaikan bagaimana nanti kalau ada hambatan-hambatan penyediaan vaksin dengan seed dari virus lokal ini. Kita sudah nyiapkan. Sampai gitu, Bu Herlina. Oke, jadi segala upaya juga dilakukan ya Pak ya. Saya ke Pak Safwan. Pak Safwan, kalau di lapangan sendiri, apa kendala yang paling utama dihadapi Pak? Terutama ini kan vaksinnya sudah ada begitu ya. Artinya nanti tinggal diberikan kepada hewan ternaknya. Apa kendala yang dihadapi sejauh ini? Terutama untuk program vaksinasi. Untuk sementara kita belum ada kendala Ibu di lapangan karena bagaimana kami ada 11 dokter hewan di Kabupaten Aceh Tamiang dan di bawah ditambah lagi para medis dan ini sudah ikut latihan TOC kemarin secara Zoom meeting. Ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah, oleh kementerian. Namun hari ini kita tinggal menunggu vaksinnya saja, Bu. Tinggal menunggu vaksinnya ya. Baik, Pak Kuntoro mungkin juga bisa dijelaskan kembali Pak, ini distribusi vaksin ini ditargetkan akan sampai kapan Pak? Dari yang 800.000 itu? Ya, sampai ke daerah-daerah maksud Jadi saya. minggu depan insya Allah 800.000 itu sudah sampai ke peternak-peternak. Tapi tentu saja sangat kurang Mbak. Kita targetkan 3 juta vaksin dalam bulan ini segera. Di atas dukungan DPR tadi Pak Khalid sudah menyampaikan dan juga minimal 80% dari populasi begitu ya. Ya kita targetkan sekitar 10 juta dosis vaksin begitu bisa kita dapatkan untuk 2 kali aplikasi berarti kalau 10 juta 20 juta dosis begitu Pak Khalid, mohon izin. Ya. Tetapi seperti kita sampaikan tadi bahwa kita sudah memperoleh serotip dan strain, kita sudah memiliki seed vaksinnya, kita sedang memproduksi. Saya pikir kita akan mengandalkan juga produksi vaksin dalam negeri. Gitu. Ya, terkait dengan vaksin dalam negeri tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kuntoro bahwa akhir Agustus kemungkinan kita sudah mulai bisa mempunyai vaksin dalam negeri, begitu ya Pak? Betul. Jadi saat ini kami sedang melakukan proses produksi vaksin PMK oleh Puswetma atau Pusat Veteriner Farma di Surabaya. Jadi sebenarnya Mbak, proses pengembangan produksi vaksin PMK ini pernah kita lakukan oleh Puswetma untuk membebaskan Indonesia dari penyakit PMK pada periode 83-86 yang lalu. Sehingga kita tahun 90 dideklar bebas PMK. Jadi bertolak dari pengalaman tersebut, saya pikir kita tinggal butuh penyesuaian dengan virus yang ada saat ini. Dan kami meyakini bahwa Puswetma dengan resources sumber daya manusia, dengan infrastruktur yang masih ada, serta peralatan produksi yang dimiliki, mampu memproduksi vaksin. Tinggal kami butuh dorongan dari semua pihak. Tadi Prof sudah menyampaikan kita mengirimkan Profedik untuk membantu Puswetma menyelesaikan masalah itu. Dukungan dari para pakar, kemudian juga kita berkoordinasi dengan rekan-rekan lainnya untuk memproduksi dan yang terpenting kita berharap bahwa tadi minggu keempat Agustus kita sudah bisa ujikan produksi vaksin kita yang kita produksi di Puswetma. Dan kita bisa memproduksi secara massal begitu. Baik. Tentu dukungan datang dari berbagai pihak termasuk juga dari DPR yang juga sudah menyetujui ya Pak ya, Pak Khalid untuk anggaran terkait dengan penyediaan 3 juta dosis vaksin dalam bulan ini. Kalau kemudian kita merujuk ke situ Pak Khalid tentu juga ada beberapa hal yang ingin dipastikan oleh DPR terkait dengan agar vaksin ini bisa betul-betul efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Apa Pak Khalid yang harus betul-betul dijaga? Pertama, Bu Ardina, kami sebagai wakil rakyat yang mengatur tentang hak budgeting, hak budget, kita telah sepakat itu. Di samping di situ kami juga melekat hak pengawasan. Ya. Makanya dari fakta-fakta informasi yang kami dapat dan kami turun ke lapangan setelah melihat realita yang ada, semangat yang besar itu harus terimplementasi dengan baik. Kami tidak gampang untuk kita berbulat sikap
kemudian kita sama-sama dengan Kementerian Pertanian, di saat Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa butuh anggaran 4.400 sekian, kemudian kita duduk berdiskusi, semua kita sepakat, kemudian dengan kondisi negara kita yang anggaran sekarang agak sedikit masalah, bagaimana kita cari solusi, maka gerak cepat kita lakukan refocusing internal Kementerian Pertanian, kemudian bagaimana untuk kita adakan virus berikutnya seperti Pak Kuntoro sampaikan, kita mencoba melalui automatic adjustment, kemudian bagaimana tahap anggaran berikutnya. Yang penting permasalahan ini sama-sama, bukan cuma Menteri Pertanian, bukan cuma teman-teman di Kementerian Pertanian, bukan cuma teman-teman di DPR, bukan cuma teman-teman pakar yang mengerti tentang PMK ini. Ini adalah problem bangsa, problem yang harus kita tangani secara cepat. Karena ini, mohon maaf, tadi saya setelah mendengar dari beberapa teman, juga tadi saya mendengar dari Pak Mustafa, Pak Prof, bahwa kalau lewat 14 hari dia agak sedikit sembuh walaupun problemnya di kaki, gitu Pak Prof ya. Tetapi permasalahan ini yang menjadi indikator kita bukan cuma penyembuhan, tetapi penyebarannya ini. Di sini kami sepakat dengan anggaran, DPR sepakat dengan anggaran, DPR siap membackup segala apapun demi ini selesai. Tapi kami DPR juga ada meletak pengawasan. Maka di sini indikator apakah sudah berjalan, apakah uang itu sudah berjalan, apakah virus itu sudah berjalan. Indikatornya penyebaran kabupaten sebesar mana. Kalau penyembuhan mungkin seperti yang teman-teman Pak Prof sampaikan, insya Allah mungkin kalau Pak Safwan tadi dengan kunyit dan lain sebagainya bisa selesai dan sembuh. Alhamdulillah. Tapi vaksin ini harus segera turun untuk mencegah agar daerah-daerah yang kuning ini tidak jadi merah. Daerah yang hijau tidak jadi kuning. Saya pikir ini yang selalu kami dari DPR, ketua kami Pak Sudin, teman-teman di DPR mendesak ini bukan hanya penyembuhan tapi bagaimana mencegah penyebaran. Di mana karantina kami tekankan harus extra hati-hati ini. Bagaimana mengatur lalu lintas sapi. Demikian Mbak Ardina. Baik Pak Khalid, jadi bukan saja penyembuhan yang terpenting adalah tentu saja pencegahannya ya. Kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami Saudara Indonesia Bicarakan, segera kembali. Hai Sobat Milenial, dunia balap memang identik dengan kaum laki-laki. Tapi jangan salah, wanita juga bisa kok. Kali ini Ranggi mau ngobrol dengan wanita yang berkarir di dunia balap, sampai dijuluki Ratu Drift King Indonesia. Yuk ikutin selengkapnya di Sobat Milenial, Sabtu 18 Juni 2022, pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Bukan sekedar informasi otomotif biasa, kami sajikan secara mendalam dan mendetail. Antusiasme tinggi para pecinta balap roda 2 akan balap MotoGP sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan dibahas dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Street circuit itu pada dasarnya jadi kalau tidak digunakan balap, jadi bisa digunakan mobil lewat, motor lewat. Saksikan Autoscreen di kanal digital TVRI Sport. Nah, waktunya kita seru-seruan nih. Nikmatin musik masa kini bersama Pak Tejo, Elvi Zubai, dan Jagat Aryani. Pastinya bikin happy. Akan ada penampilan Tommy Ali, Sarah, Vita Sayo, The Terrace, Jumat 17 Juni 2022, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Komedian Indonesia akan menemani Anda dengan sketsa humor yang mengundang tawa. Komedi Bikin Happy, setiap hari pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan komedi Bikin Happy setiap hari hanya di TVRI.
Ya, Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masuk di segmen terakhir. Saya kembali ke Pak Kuntoro. Pak Kuntoro, kalau kita menyebut soal gerak cepat ini tentu juga ada peran serta dari pemerintah daerah begitu ya. Bagaimanakah kemudian pola kerjasama atau koordinasi antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dengan pemerintah daerah Pak untuk mempercepat agar vaksinasinya bisa diberikan segera, kemudian juga agar kasusnya bisa tidak menyebar gitu, tidak semakin menyebar. Pak Kuntoro. Ya, tadi kita sudah sama-sama dengar dari para pakar dan dari Pak Khalid juga bahwa perlunya isolasi bukan hanya daerah-daerah merah di level kabupaten, provinsi, tetapi di level kandang begitu. Jadi kami secara koordinatif dan kuat melakukan kerjasama dengan daerah. Karena penanganan PMK ini memang tidak bisa oleh satu institusi saja. Jadi dari mulai level desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat bersama-sama untuk mencegah penularan dari virus ini. Dan kami tadi juga berdasarkan arahan dari teman-teman di DPR, para pakar juga berusaha untuk menjaga agar daerah hijau tetap hijau. Kemudian daerah yang merah dan daerah yang kuning kita intervensi supaya hewan-hewan yang sehat tidak tertular melalui vaksin secara cepat. Dan insya Allah vaksin sudah ada, kita akan mengintervensi melalui vaksin. Tetapi yang terpenting bahwa sejak awal virus ini kita ketahui, kita sudah melakukan koordinasi dari level pusat sampai level daerah, kemudian kita sudah membentuk gugus tugas penanganan PMK, dan saya masih ingat pada minggu pertama sejak kasus ini dinyatakan sebagai wabah, kami sudah berkoordinasi di Jawa Timur dan di Aceh. Dan tadi juga sudah kita sampaikan bahwa peran serta dari kementerian lembaga lain juga sangat kuat di dalam mendukung pemerintah bersama-sama mengendalikan virus ini, dan sudah ada surat edaran juga dari Menteri Pertanian kepada para gubernur, bupati tentang pengendalian penanggulangan PMK, termasuk ada juga tadi karantina disampaikan, surat edaran dari Kepala Badan Karantina untuk mengawasi dan memperketat pengaturan lalu lintas hewan melalui pengawasan, checkpoint, dan pelabuhan-pelabuhan pemasukan dan pengeluaran supaya penyebaran virus ini tidak meluas. Begitu, Mbak? Ya. Untuk menjaga dan memastikan keamanan dari masyarakat selaku konsumen begitu ya Pak ya. Tapi tentu ini menjelang Idul Adha akan ada banyak permintaan, bagaimana dengan ketersediaan hewan ternak dalam hal ini sapi Pak dengan adanya virus ini? Sebetulnya insya Allah stok sapi kita sangat cukup karena kita memiliki total sapi 18 juta ekor, kemudian kambing dan domba di atas 20 juta, dan tahun lalu sebetulnya secara nasional neraca ketersediaan kurban, jadi kebutuhan hewan kurban tahun lalu itu hanya sekitar 1,5 juta Mbak, dan kita prediksi ada peningkatan 11. Iya, itu untuk 3 jenis hewan ternak ya, untuk sapi, kambing, dan domba. Jadi kebutuhannya tentu sangat kecil prosentasenya dibandingkan stok atau pasokan yang kita miliki. Dan tahun ini kita prediksi kebutuhan hewan kurban sekitar 1,8 juta, sementara stok yang saat ini sudah tersedia untuk sapi khusus untuk hewan kurban yang sudah ada di pasar sekitar 800.000, kerbau 27.000, sementara domba 400.000. Sementara itu saya pikir tentu orang yang akan berkorban tidak hanya terfokus kepada sapi, tapi bisa juga memilih hewan kurban kambing dan domba. Baik, jadi sangat cukup. Oke, terakhir singkat saja mungkin ini closing statement dari bapak-bapak semua. Saya minta dari Pak Kuntoro pertama Pak, apa yang akan segera dalam waktu dekat dilakukan oleh pemerintah terutama untuk menangani wabah ini? Singkat saja Pak Kuntoro. Tentu kami memiliki agenda SOS, tadi sudah beberapa kami sampaikan termasuk pembentukan posko dan penanganan dalam kondisi darurat. Kemudian yang kedua, dalam kondisi permanen kita akan menyiapkan vaksin secara cepat kepada peternak-peternak kita. Tapi tadi sudah disampaikan oleh
Prof. Mustafa juga bahwa upaya yang terbaik adalah mencegah, begitu ya. Selain meningkatkan biosecurity di level-level kandang, juga mencegah lalu lintas hewan ternak, dan melalui surat edaran Kepala Badan Karantina kita melakukan zonasi, ada zona merah, zona hijau, zona kuning, dan lalu lintas ini kita atur mencegah lalu lintas dari zona merah ke daerah lain kita larang, dari zona hijau ke zona hijau lainnya kita atur melalui checkpoint agar meyakini bahwa hewan yang melintas adalah hewan sehat, dan lalu lintas zona merah yang melewati zona merah juga harus kita perhatikan. Dan yang terpenting ada karantina hewan sebelum keluar untuk memastikan bahwa hewan yang melalui beberapa daerah itu adalah hewan-hewan yang sehat. Jadi checkpoint, pelabuhan-pelabuhan kita jaga. Oke, baik. Itu. Pak Khalid, terakhir juga pesan kunci sekaligus menutup perbincangan ini. Terima kasih. Jadi saya pikir apa yang telah dijelaskan oleh Pak Prof dan ini semua, saya pikir semua kita paham ya bahwa yang paling urgent adalah vaksinasi, kemudian biosecurity, dan bagaimana menjaga lalu lintasnya ternak. Ya, perlu kami tegaskan di sini bahwa secara regulasi itu tidak masalah, dan secara semangat juga tidak masalah. Maka ini khusus kepada kita semua, ini harus sama-sama bergerak. Contoh, beberapa surat permen dari Menteri Pertanian telah dikeluarkan agar gerak cepat. Tetapi juga ada seperti instruksi Menteri Dalam Negeri menyangkut bagaimana penanganan wabah dan malah bisa menggeser anggaran di kabupaten kota, di provinsi. Tetapi ini ada kabupaten yang tidak paham, Pak Kuntoro. Ini mohon maaf saya sampaikan di sini. Tujuannya apa? Agar sama-sama bisa bergerak secara cepat dan bersinergi. Ada vaksin tanpa gerakan di lapangan di kabupaten kota juga nol besar. Ini alhamdulillah, mungkin kalau Pak Sofwan di daerah kami mungkin mereka tidak berapa ini, udah biasa menghadapi Pak Sofwan ya, menghadapi masalah. Jadi begitu ada masalah sedikit cepat. Tetapi yang harus dipahami, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan, kami DPR bersepakat ini menganggap serius, sehingga anggaran juga kami dukung secara serius. Kemudian Menteri Dalam Negeri juga serius, sehingga telah mengeluarkan instruksi. Nah, keseriusan ini kami minta kepada teman-teman di PKH, ke teman-teman di yang menangani PMK, Pak Jubir Kuntoro, ini harus bersinergi baik. Karena anggaran yang cukup, vaksin yang hebat, tanpa sinergitas dengan kabupaten kota, itu tidak akan berhasil dengan cara maksimal. Apalagi ini, maaf, bagaimana kita menghadapi lebaran Idul Adha ini, pasti lalu lintas ternak itu jalan. Baik. Ini perlu ketegasan kita bersama. Ya, pasti baik Pak Khalid. Tentu butuh sinergi dan juga komitmen bersama ya untuk bisa mengendalikan penyebaran dari wabah PMK ini. Saya mengucapkan terima kasih tentu saja kepada Bapak-Bapak semua para narasumber kami malam hari ini. Terima kasih Pak Kuntoro, Pak Khalid, Pak Safwan dan juga Prof Mustafa sudah berbincang bersama kami malam hari ini di Indonesia Bicara. Dan tentu kita berharap agar program vaksinasi PMK ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa mengendalikan penyebaran dari wabah PMK di tanah air. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak. Selamat malam. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan saudara, demikian Dialog Indonesia Bicara malam hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat malam dan sampai jumpa.